Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan materi dari pelaksanaan pembelajaran daring. Kami beranggotakan saya Atika Zahradia Maulida dengan NIM 22101162200006 dan rekan saya Julia Putri dan Restika Wijayanti. Baik, langsung kita masuk ke pembahasan yang eh, ada beberapa pembahasan yang akan kami paparkan. Yang pertama ada hakikat pelaksanaan pembelajaran daring. Kedua, tujuan dan manfaat pembelajaran daring. Ketiga, faktor pendukung dan penghambat pembelajaran daring. Yang keempat, tools atau alat dalam pembelajaran daring. Masuk ke materi pertama, yaitu hakikat pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan dengan jarak jauh atau secara online. Pembelajaran jarak jauh atau disebut PJJ dilaksanakan dengan berbagai bentuk pembelajaran, pada dasarnya membutuhkan ketersediaan dengan berbagai sumber belajar. Sistem pembelajaran yang dilaksanakan melalui komputer, laptop yang dapat terhubung dengan koneksi jaringan internet. Proses pembelajaran daring bukan sekedar memberikan tugas dan soal-soal yang akan dikirimkan melalui aplikasi sosial media. Pembelajaran daring tertentu harus direncanakan terlebih dahulu dengan menggunakan silabus dari media yang menjadi salah satu alat bantu bagi pendidik. Yang kedua, tujuan dan manfaat pembelajaran daring. Secara umum, pembelajaran daring ialah bertujuan memberikan suatu layanan pembelajaran yang bermutu secara daring dan bersifat masif serta terbuka untuk dapat menjangkau kepada audiens yang lebih banyak dan lebih luas. Adapun manfaat tersebut ialah seperti efisiensi waktu belajar dan lebih mudah untuk mengakses sumber berjalan dengan dalam materi pembelajaran. Sehingga manfaat pembelajaran daring ini diantaranya yaitu pertama, dapat membangun hubungan komunikasi dengan baik serta diskusi yang sangat efisien antara guru dan murid. Keduanya sangat penting saling berinteraksi dan berdiskusi antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya tanpa melalui guru. Ketiga, tentunya dapat memudahkan dalam berinteraksi antara murid juga guru untuk orang tua. Keempat, yaitu memudahkan dalam pembuatan soal baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kelima, guru dapat dengan mudah memberikan tugas materi kepada murid berupa dalam bentuk gambar atau video. Juga murid dapat mengunduh bahan ajar yang telah diberikan guru melalui handphone. Selanjutnya ada materi faktor pendukung pembelajaran daring yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya faktor pendukung pembelajaran daring. Pembelajaran daring atau online learning telah menjadi solusi utama dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan, terutama selama pandemi COVID-19. Pelaksanaan pembelajaran daring didukung oleh berbagai elemen penting yang memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan lancar. Berikut penjelasan lebih detail mengenai faktor pendukung pelaksanaan pembelajaran daring. Pertama, infrastruktur teknologi yang mencakup akses internet. Ketersediaan koneksi internet yang cepat dan stabil merupakan syarat utama. Tanpa internet yang memadai, akses ke materi pembelajaran dan interaksi dengan guru menjadi sulit. Oleh sebab itu, untuk mendukung pembelajaran daring ini diperlukan penyediaan jaringan di beberapa daerah oleh pemerintah atau institusi pendidikan, baik dalam bentuk menyediakan jaringan internet gratis atau subsidi bagi siswa. B. Perangkat elektronik. Ada seperti komputer, laptop, tablet, ataupun gawai. Siswa dan guru memerlukan perangkat yang mampu mendukung aplikasi pembelajaran daring. Perangkat ini harus memiliki spesifikasi yang memadai untuk menjalankan aplikasi pembelajaran tanpa hambatan. Lalu juga perlu perangkat tambahan seperti mikrofon, kamera web, dan alat tulis digital dapat meningkatkan kualitas interaksi dan presentasi. Kedua, platform dan aplikasi pembelajaran seperti LMS atau Learning Management System. Platform terintegrasi seperti Classroom, Moodle, atau Edmodo menyediakan ruang kelas virtual yang terstruktur, termasuk penugasan, kuis, forum diskusi, dan pengumpulan tugas.
Lalu juga monitoring dan evaluasi. LMS memudahkan guru dalam memonitor kemajuan siswa dan melakukan evaluasi secara terorganisir. Selanjutnya juga ada aplikasi komunikasi dan kolaborasi yang mencakup video conference seperti aplikasi Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet. Memungkinkan interaksi langsung melalui video, memberikan pengalaman belajar yang mendekati tatap muka. Lalu juga ada chat dan forum diskusi, aplikasi chatting seperti WhatsApp atau Telegram, serta fitur diskusi di LMS memungkinkan komunikasi dan kolaborasi yang lebih dinamis. Ketiga, ada kompetensi digital guru dan siswa yang mencakup pelatihan guru. Pelatihan intensif bagi guru tentang penggunaan teknologi dan platform pembelajaran daring sangat penting. Workshop dan seminar reguler untuk memperbaharui keterampilan teknologi dan pedagogi guru. Lalu juga ada keterampilan digital siswa. Keterampilan digital siswa ini meliputi pengenalan dan pembekalan teknologi, serta pelatihan dasar penggunaan perangkat dan platform pembelajaran bagi siswa, dan juga membiasakan siswa dengan berbagai aplikasi pembelajaran yang digunakan selama proses belajar daring. Selanjutnya ada faktor penghambat pembelajaran daring. Berikut ini adalah penghambat pembelajaran daring. Pertama, ada keterbatasan pengawasan guru. Dalam pembelajaran daring, guru tidak dapat mengawasi peserta didik secara langsung seperti di kelas konvensional. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam memastikan bahwa peserta didik benar-benar mengikuti pelajaran, memahami materi, dan tidak terganggu oleh hal-hal lain di sekitarnya. Kedua, ada fasilitas teknologi yang kurang memadai. Banyak peserta didik yang tidak memakai gawai atau perangkat elektronik yang memadai untuk mengikuti pembelajaran daring. Selain itu, jangkauan internet yang tidak stabil menjadi faktor yang paling sering menghambat pelajar dalam mengikuti pembelajaran daring. Sulitnya jaringan di daerah mereka membuat peserta didik kesulitan mengakses internet di rumah, sehingga mereka tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Ketiga, ada tolak ukur keberhasilan peserta didik. Nilai ujian atau tugas yang diperoleh selama pembelajaran daring tidak selalu mencerminkan pemahaman peserta didik terhadap materi. Faktor lain seperti kejujuran dalam mengerjakan tugas juga perlu diperhatikan, karena ada kemungkinan peserta didik mendapatkan bantuan dari orang lain atau menggunakan sumber yang tidak diperbolehkan seperti AI. Keempat, ada kebutuhan dukungan orang tua. Dukungan orang tua sangat penting dalam pembelajaran daring. Orang tua perlu memantau dan membantu anak-anak mereka dalam mengatur waktu belajar, memastikan mereka mengerjakan tugas dengan jujur dan memahami materi yang diajarkan. Terakhir, ada kurangnya partisipasi aktif peserta didik. Banyak peserta didik yang merasa malu atau tidak percaya diri untuk bertanya atau berpartisipasi dalam diskusi melalui platform online seperti grup WhatsApp, Telegram, atau Google Form. Hal ini menghambat interaksi antara guru dan peserta didik serta mengurangi efektivitas pembelajaran. Dukungan dan motivasi dari orang tua diperlukan untuk mendorong peserta didik agar lebih aktif bertanya dan berpartisipasi dalam kegiatan belajar daring. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada materi tools alat dalam pembelajaran daring yang akan dibacakan oleh rekan saya, Restika. Baik, materi selanjutnya yaitu tools atau alat dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Sebelum memulai pelaksanaan pembelajaran daring, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan saksama. Pastikan koneksi internet stabil, siapkan cadangan tethering dari ponsel jika diperlukan. Pastikan headset berfungsi dengan baik, ciptakan suasana yang tenang di sekitar, dan minta dukungan serta pengertian dari orang-orang di sekitar. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring, pengajar harus memanfaatkan beragam alat pembelajaran untuk mendorong partisipasi peserta. Karena tidak seperti pembelajaran tatap muka, pembelajaran daring memerlukan upaya ekstra untuk memastikan keterlibatan peserta, mengingat pengajar dan peserta berada di tempat yang berbeda. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring, dibutuhkan beberapa tools atau alat dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi penunjang metode pembelajaran yang bisa diakses. Tujuannya untuk peningkatan ketercapaian hasil belajar serta membangun suasana pembelajaran yang interaktif. Nah, lalu muncul pertanyaan, apa saja aplikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran daring? Beberapa contoh aplikasi yang dapat digunakan pada saat pembelajaran secara daring
terbagi dalam berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, curah pendapat, diskusi, evaluasi, dan permainan atau game. Salin dia berikutnya. Nah, jadi yang pertama itu ada platform pembelajaran daring untuk metode ceramah. Implementasi metode ceramah pada pelaksanaan pembelajaran daring dapat memanfaatkan beberapa platform. Contohnya, yang pertama ada video conference. Pembelajaran daring dengan ceramah melalui aplikasi video conference adalah salah satu bentuk pembelajaran daring yang dilakukan secara online, secara simultan. Dalam hal ini, pengajar atau fasilitator bertemu secara virtual pada waktu yang sama melalui aplikasi video conference. Sebagai contoh, pembelajaran daring dengan ceramah melalui aplikasi video conference dapat dilakukan menggunakan platform seperti Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams. Yang kedua, ada YouTube. Metode ceramah dalam pembelajaran daring dapat diimplementasikan melalui berbagai alternatif. Salah satunya adalah melalui video pembelajaran. Video pembelajaran dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang disiarkan secara langsung, online sinkronus, dan yang direkam sebelumnya untuk diakses secara mandiri oleh peserta, yaitu online asinkronus. Yang kedua, aplikasi online pembelajaran daring untuk metode curah pendapat atau brainstorming. Terdapat beberapa contoh aplikasi online yang dapat mendukung metode brainstorming selama tatap muka virtual melalui video conference. Di antaranya, yang pertama ada Jamboard. Google Jamboard adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan pengajar untuk melakukan brainstorming secara interaktif dan kolaboratif secara virtual. Dikembangkan oleh Google, Jamboard adalah versi digital dari papan tulis konvensional yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan gambar dan informasi lainnya, membuat sketsa ide, dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Yang kedua, ada Ideaboards. Ideaboards adalah aplikasi tambahan yang bisa digunakan sebagai papan tulis digital, berbeda dengan Google Jamboard. Ideaboards memungkinkan interaksi dan kolaborasi antara pengajar dan peserta, serta antara peserta sendiri dalam menghasilkan dan mengembangkan ide serta menyelesaikan masalah. Meskipun hanya dengan teks tanpa kemampuan untuk membuat sketsa gambar atau menambahkan gambar. Yang ketiga, ada aplikasi online pembelajaran daring untuk metode diskusi. Metode diskusi merupakan pendekatan pembelajaran di mana peserta didik berinteraksi aktif dengan bertukar pendapat dalam menyelesaikan tugas atau kasus yang disajikan oleh pembimbing. Saat pelaksanaan pembelajaran daring, pembimbing dapat memanfaatkan aplikasi online sebagai wadah bagi peserta untuk berdiskusi. Beberapa contoh aplikasi tersebut adalah yang pertama Google Slide. Google Slide adalah alat presentasi online yang disediakan secara gratis oleh Google. Pengguna dapat bekerja secara kolaboratif pada proyek atau tugas tim secara instan, di mana saja dan kapan saja. Aplikasi ini dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti PC, komputer, laptop, smartphone, dan tablet. Untuk mengakses Google Slide melalui smartphone atau tablet, pengguna perlu mengunduh aplikasi dari Play Store. Penting untuk dicatat bahwa fasilitator dan peserta harus memiliki akun Gmail saat mengakses Google Slide. Kemudian yang kedua ada Padlet. Padlet merupakan alat daring gratis yang mirip papan tulis digital. Digunakan dalam pembelajaran daring, bisa diakses melalui berbagai perangkat tanpa perlu diunduh. Pengguna Padlet dapat mengetik, merekam suara, menambahkan tautan, foto, dan dokumen bersama-sama. Padlet juga bisa dibagikan sebagai tugas diskusi kepada peserta. Mirip dengan Google Slide, memungkinkan kerjasama dalam waktu yang sama.
Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat ada aplikasi online untuk metode evaluasi dan game atau permainan. Metode evaluasi digunakan untuk mengukur prestasi hasil pembelajaran, menilai tingkat penguasaan kompetensi, mengidentifikasi hambatan selama pembelajaran, dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Evaluasi dapat dilakukan langsung atau melalui aplikasi. Beberapa aplikasi online gratis yang bisa digunakan untuk evaluasi pembelajaran antara lain Quizzes, Kahoot, dan Mentimeter. Pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif dengan penggunaan metode yang beragam, termasuk metode permainan. Wordwall adalah salah satu aplikasi interaktif gratis yang menyediakan berbagai template untuk evaluasi dan permainan yang menyenangkan dalam pembelajaran daring. Dengan banyaknya opsi aplikasi online, penting bagi fasilitator untuk bijaksana dalam memilih yang sesuai untuk setiap pembelajaran daring. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materi pembelajaran daring. Selanjutnya, saya bacakan simpulan dari materi yang telah kami paparkan hari ini, yaitu pembelajaran daring memanfaatkan teknologi internet untuk mendukung proses belajar mengajar jarak jauh. Tujuannya adalah memberikan pendidikan berkualitas secara luas dengan manfaat seperti efisiensi waktu dan kemudahan akses materi. Pendukung utama pembelajaran daring meliputi infrastruktur teknologi, platform pembelajaran, dan kompetensi digital guru serta siswa. Tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan pengawas, fasilitas teknologi yang kurang memadai, dan partisipasi siswa yang rendah. Berbagai alat dan aplikasi digunakan untuk mendukung interaksi dan evaluasi dalam pembelajaran daring. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.